Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Ireniza, nomor urut 18 dari kelas IP 4A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah statistik yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Ade Abdul Haq, SAG, SSMU. Yang menjadi topik bahasan pada tugas statistik kali ini ialah menguji data menggunakan uji Parrot Sample T-Test dengan SPSS. Sebelum kita melakukan analisis data, terlebih dahulu kita kenali bagaimana konsep dasar dari uji Parrot Sample T-Test itu sendiri. Konsep dasar yang pertama yaitu uji Parrot Sample T-Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Yaitu tujuan yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dari dua sampel yang berpasangan. Lalu yang kedua, dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Lalu yang ketiga, uji Parrot Sample T-Test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Jadi, data yang kita gunakan harus berdistribusi normal terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa lakukan uji Parrot Sample T-Test. Dua sampel yang dimaksud di sini adalah seperti contoh kasus yang saya ambil, yaitu uji perbandingan hasil peminjaman koleksi di perpustakaan UMS pada weekdays dan weekend selama 1 tahun masa pandemi. Maksudnya adalah sampel yang sama, yaitu hasil peminjaman koleksi dengan dua data yang berbeda. Data yang pertama ada data weekdays, dan yang kedua ada data weekend. Jumlah sampel yang saya ambil berjumlah 12, itu sesuai dengan 12 bulan yang terdapat di dalam 1 tahun. Selanjutnya kita beralih ke langkah-langkah analisis data menggunakan SPSS. Yang pertama, kita klik variable view, lalu pada tabel yang pertama, saya tulis days, lalu yang kedua and di label saya isi weekend karena ini merupakan weekdays, karena ini merupakan bagian data dari weekdays, dan yang ini kita isi weekend. Selanjutnya, jika sudah, kita beralih ke data view. Sini sudah terdapat bagian yang sudah kita buat di variable view tadi. Lalu datanya langsung kita blok dari Excel yang sudah saya buat. Lalu kita paste saja. Data sudah terinput di SPSS. Selanjutnya saya klik Analyze, lalu pilih Compare Match, lalu klik Parrot Sample T-Test. Kemudian untuk data weekdays saya pindahkan ke sebelah kanan, begitu juga dengan weekend dipindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita klik OK. Seperti ini. Sudah muncul output dari analisis dari data yang sudah kita input tadi. Nah, hasil dari ketiga output ini akan kita bahas satu persatu dari keluaran SPSS untuk mengidentifikasi apakah ada perbedaan dari hasil peminjaman koleksi pada waktu weekend dan weekdays. Output yang pertama
Paired sample statistik. Dari output ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel data weekdays dan weekend. Di sini ada data mean, maksudnya adalah nilai dari rata-rata. Dari weekday sendiri, rata-ratanya ada 24,8333 sekian, dan di rata-rata weekend itu berjumlah 28,91 sekian. Nah, yang di sini maksudnya adalah jumlah sampel yang dipakai pada data uji paired sample ini. Keseluruhan datanya berjumlah 12. Kemudian ada standar deviation dan standar error mean. Ini merupakan hasil statistik deskriptif dari sampel yang kita buat. Lalu pada output kedua, paired sample correlations, di output kedua ini menjelaskan apakah terdapat hubungan antara data weekdays dan weekend melalui uji korelasi. Diketahui nilai signifikansi pada output kedua ini berjumlah 0,979, yang artinya nilai ini lebih besar dari 0,05, yang mana artinya tidak terdapat hubungan antar data tersebut. Selanjutnya, paired sample task. Output ketiga. Output ini merupakan output yang paling penting dalam uji paired sample task, karena dalam output ini terdapat gambaran ada atau tidaknya perbedaan antara weekday dan weekend. Sebelum kita memaknai dari hasil output ketiga ini, terlebih dahulu kita pahami dasar pengambilan keputusan, di mana jika nilai signifikansi total kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil peminjaman koleksi pada data weekday dan weekend. Sebaliknya, jika nilai signifikansi total lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil peminjaman koleksi pada data weekday dan weekend. Kemudian, pengambilan keputusannya diketahui bahwa hasil nilai signifikansi total sebesar 0,08, di mana nilai ini merupakan nilai yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan terdapat perbedaan yang nyata antara hasil peminjaman pada hari biasa atau weekdays dan hari libur atau weekend. Maka dapat kita simpulkan pula peminjaman koleksi perpustakaan UMS lebih tinggi pada hari libur atau weekend daripada hari biasa atau weekdays. Mungkin hal ini disebabkan jika hari biasa atau weekdays, para mahasiswa memiliki jadwal kuliah, sehingga para mahasiswa ini memanfaatkan waktu liburnya untuk datang ke perpustakaan. Sekian hasil analisis uji paired sample task ini. Semoga dapat membantu, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.